Shalom, good morning everyone. How are you this morning? I hope all of you always in a good condition right now. Today we will continue our English lesson, and today we will discuss about lesson 4. There are some flowers in garden. And first of all, don't forget to pray. And today we will talk about things in the garden atau benda-benda yang ada di kebun. Dan juga hari ini kita akan mempelajari penggunaan there is and there are. Now, let's take a look at the picture. Are the children in the garden or in the playground? Apakah anak-anak itu berada di kebun atau tempat bermain? Yes, they are in the garden. Mereka sedang di kebun. How many children are there? Ada berapa anak-anak di sana? Ada 4 anak atau there are 4 children. How many flowers do you see? Ada berapa banyak bunga yang kalian lihat? Let's count together. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 bunga. There are 14 flowers in the garden. Dan sekarang kita akan sama-sama mempelajari things in the garden atau benda-benda yang ada di kebun. Nah, ini adalah benda-benda yang sering kita jumpai di kebun. Let's say together. A pot, sebuah pot. A trowel, sebuah scoop. A trowel. Seeds, benih. Soil, tanah. Soil, tanah. A sunflower, bunga matahari. Leaves, daun-daun. A watering can, penyiram tanaman. A broom, sebuah sapu. Nah, itu tadi benda-benda yang sering kita jumpai di kebun. Sekarang kita akan sama-sama mempelajari penggunaan there is and there are. There is and there are artinya ada. There is digunakan berpasangan dengan benda tunggal atau benda yang jumlahnya hanya 1. Example, there is a sunflower. Ada sebuah bunga matahari. There is a trowel. Ada sebuah scoop. Ya, jadi there is ini digunakan untuk benda tunggal atau benda yang berjumlah 1. Kata benda tunggal atau berjumlah 1 disebut dengan singular noun. Biasanya diawali dengan artikel a, n, atau d. Misalnya, a sunflower, sebuah bunga matahari. A trowel, sebuah scoop. A broom, sebuah sapu. Nah, jika kata benda diawali dengan a, i, u, e, o, maka ditambahkan n. Contoh, an apple, sebuah apel. An eagle,
seekor elang. An umbrella, sebuah payung. Jadi ketiga kata ini semua diawali dengan huruf vowel atau vokal, maka artikel yang digunakan adalah N. Sekarang kita akan mempelajari tentang penggunaan there are. There are digunakan berpasangan dengan benda jamak atau berjumlah lebih dari satu. Ingat ya, jumlahnya lebih dari satu. Example, there are sunflowers. Ada bunga-bunga matahari. Contoh lain, there are two trowels. Ada 2 skop. Kata benda jamak atau berjumlah lebih dari satu disebut dengan plural noun. Plural noun. Example, nah sebagian besar kata benda atau noun ditambahkan dengan s. Sunflowers ditambah s, trowels ditambah s, brooms ditambah s. Kemudian untuk kata benda berakhiran s, ss, x, z or z, ch, sa ditambahkan dengan es. Misalnya 3 glasses, 4 buses, 2 boxes. Kemudian ada beberapa contoh lain. Kata benda berakhiran huruf konsonan dan y diubah menjadi es. Misalnya, a butterfly. Butterfly diubah menjadi butterflies ketika bendanya lebih dari satu. Kemudian untuk kata benda berakhiran f dan fe diubah menjadi ves atau vest. Contoh, knife atau pisau. Nah, jika pisaunya lebih dari satu maka menjadi knives. Kemudian leaf, ketika leaf lebih dari satu diubah menjadi leaves. Nah, sebagai latihan yang pertama, let's open your book on page 60 and 61. Buka buku kalian pada halaman 60 dan 61. Tugasnya adalah anak-anak akan mengurutkan huruf yang diacak dan menjadi sebuah nama benda yang ada di kebun. Dan untuk latihan yang kedua, buka Grow with English halaman 62. Di halaman 62 ini, dengan memperhatikan gambar, kalian akan menjawab sebuah statement dengan mengatakan yes atau no. Jika pernyataannya sesuai, dituliskan yes. Namun sebaliknya, jika pernyataannya tidak sesuai dengan gambar yang ada di atas, maka jawabannya adalah no. Contoh yang pertama, there is a swing in the garden. Ada sebuah ayunan di kebun. Nah, apakah betul ada ayunan di kebun? Ya, di gambar di atas terdapat sebuah ayunan di kebun. Jadi jawabannya adalah yes. Kemudian nomor 2, there are 5 trowels in the garden. Ada 5 skop di kebun. Jawabannya adalah no, karena tidak sesuai dengan pernyataan di atas. Nah, untuk selanjutnya, silakan dikerjakan dengan menjawab yes atau no. That's all for today. Thank you for your attention. Thank you for watching. See you next week. Bye.